Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata kuliah struktur aljabar dengan judul Coset Teorema Lagrange dan subgrup normal dari kelompok 7 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada Norman Dwi Utari NIM T 2018 7015 dan yang kedua Nur Habibah NIM T 2018 7026. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan, nama saya Norman Dwi Utari NIM T 2018 7015. Kali ini saya akan menjelaskan tentang koset. Apa sih koset itu? Nah, koset di sini saling berkaitan dengan subgrup normal dan grup faktor. Oleh karena itu, definisi koset muncul dalam pembentukan grup faktor dengan bermodelkan suatu grup dan suatu subgrupnya. Misal, diberikan grup G dan subgrup H di dalam grup G. Dengan bermodelkan dua hal tersebut, maka akan dibentuk suatu grup yang baru. Kita ingat kembali bahwa untuk membentuk grup bahan yang diperlukan ada dua, yaitu suatu himpunan kosong dan suatu himpunan operasi biner pada himpunan tersebut. Nah, teorema berikutnya menggeneralisasi ini dengan mengganti Z dengan sembarang grup G. Nah, N dengan subgrup acak H dari G. A negatif B dengan ekspresi yang sesuai AB inverse dalam notasi perkalian umum. Nah, selanjutnya yaitu teorema 16.1 berbunyi, jika H menunjukkan subgrup dari grup G dan mendefinisikan relasi di G, sehingga A relasi B jika AB inverse anggota dari H, maka relasi tersebut adalah hubungan kesetaraan pada G. Nah, bukti yang pertama yaitu refleksi. Nah, jika A anggota G, maka A relasi A karena AA inverse sama dengan E anggota H. Nah, yang kedua yaitu simetris. Nah, jika A relasi B, maka AB inverse anggota H. Akan tetapi BA inverse itu sama dengan AB inverse diinverskan lagi anggota dari H. Karena H berisi kebalikan dari setiap elemen, jadi A relasi B. Dan yang ketiga yaitu transitif. Jika A relasi B dan B relasi C, maka AB inverse anggota H, elemen dari H, dan BC inverse elemen dari H juga. Jadi AC inverse itu sama dengan AB inverse dikali BC inverse anggota dari H. Karena H tertutup, maka A relasi C. Contoh yang 16.1, misalkan G itu sama dengan Z dan H sama dengan 7, maka H plus 3 sama dengan, nah di sini saya akan mencontohkan yang bilangan bulat yang 3. Kalian bisa mencontohkan dengan bilangan yang lainnya. Di sini saya cuma mencontohkan angka 3. Nah, jadi H plus 3 itu sama dengan 7 ditambah 3 sama dengan tak hingga negatif 14, negatif 7, 0, 7,14 tak hingga plus 3. Nah, di sini kita asumsikan dari yang kiri ke kanan. Yang pertama itu kan tak hingga, negatif 14 ditambah 3 itu sama dengan negatif 11, negatif 7 ditambah 3 itu sama dengan negatif 4, 0 ditambah 3 itu sama dengan 3, dan 7 ditambah 3 itu sama dengan 10, 14 ditambah 3 itu sama dengan 17. Nah, sebelumnya itu kan sudah diketahui bahwa
dalam kurung tak hingga, negatif 11, negatif 4, 3, 10, 7, tak hingga. Nah, ini termasuk kelas kongruen ketiga dari Z7. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lemma 16.1. Nah, yang berbunyi, jika H adalah subgrup dari grup G dan A, B elemen dari G, maka mengikuti 4 kondisi yang setara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, AB inverse elemen dari H, dan yang kedua, H sama dengan HB untuk H kecil anggota dari H besar. Yang ketiga yaitu A elemen HB, dan yang terakhir yaitu HA sama dengan HB. Nah, oleh karena itu koset kanan H yang dimiliki A adalah HA. Contoh pada 16.3. Misalkan G sama dengan Z12 dan H sama dengan 4. Koset kanan untuk H ke G. Yang pertama yaitu H. Maksudnya H di sini asalnya yaitu H koset 0. Jadi kita tuliskan anggotanya yaitu 0, 4, dan 8. Yang kedua yaitu H koset 1. Nah, jadi dari yang pertama itu kan kita sudah mengetahui 0, 4, 8. Nah, itu kita tambah dengan 1. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 1. 4 tambah 1 sama dengan 5. 8 tambah 1 sama dengan 9 untuk yang H koset 1. Nah, untuk H koset 2 sama dengan H koset 1, yaitu ditambah dengan 1 lagi, yaitu 2, 6, 10. Dan yang ketiga yaitu H koset 3, 3, 7, 11. Nah, dalam contoh 16.3, H di sini memiliki order 3, dan setiap koset kanan H juga memiliki 3 elemen. Lemma berikut yang menggeneralisasikan pengamatan ini akan memainkan peran penting di bagian selanjutnya. Dalam menyatakan lemma, kami memperluas notasi mutlak H untuk memasukkan subset, yaitu untuk S himpunan hingga. Nilai mutlak S akan menunjukkan jumlah elemen dari S. Kemudian nilai mutlak S sama dengan nilai mutlak E jika ada pemetaan 1 ke 1 S ke T. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lemma 16.2 yang berbunyi, jika H adalah subgrup dari grup G dan A elemen dari G, maka nilai mutlak H itu sama dengan nilai mutlak HA. Nah, bukti. Dengan pernyataan sebelumnya, lemma sudah cukup untuk menemukan pemetaan 1 ke 1 H yang menetapkan A titik 2H yaitu menjadi maka HA. Untuk A kali H kecil itu sama dengan HA. Nah, demikian hingga untuk H kecil adalah anggota elemen dari H. Nah, ini adalah pemetaan karena HA ditentukan secara determinan oleh H kecil dan A. Ini karena HA terdiri dari unsur HA. Untuk H elemen dari H besar. Untuk menunjukkan bahwa A adalah 1:1, maka asumsikan H1, H2 itu elemen dari H besar, dan A dalam kurung H1 itu sama dengan A dalam kurung H2. Maka AH1 sama dengan AH2. Dan karena itu, dengan pembatalan yang benar bahwa H1 itu sama dengan H2. Jadi, A adalah 1:1. Nah, pada koset kiri, hasil dari penggantian AB inverse anggota dari H
oleh A inverse B elemen dari H yang ditulis di teorema 16.1. Secara khusus, misalkan H menjadi subgrup dari grup B dan didefinisikan sebagai berikut. A relasi B. Nah, jika AB inverse anggota dari H. Nah, kemudian relasi merupakan relasi ekuivalen pada G dan kelas ekuivalen yang disebut koset kiri H di G. Nah, koset ini berasal dari AH besar, yaitu buka kurung awal AH banding H anggota H besar. Baik, saya Nur Habibah, NIM T 2018-7026 akan melanjutkan pembahasan pada materi subgrup normal. Definisi subgrup normal. Misalkan G sebuah grup dan H adalah subgrup. Subgrup H disebut subgrup normal dari G jika dan hanya jika untuk semua G elemen G berlaku GH sama dengan HG. Yang dimaksud GH sama dengan HG di sini yakni koset kiri sama dengan koset kanan. Untuk notasinya seperti yang ada di layar dan bisa dibaca H subgrup normal dari G. Oke, untuk contoh yang pertama, misalkan G operasi penjumlahan sama dengan Z4 adalah suatu grup dan H sama dengan 0 dan 2. Buktikan bahwa H merupakan subgrup normal. Bukti. Yang pertama akan dibuktikan bahwa H merupakan subgrup dari G operasi penjumlahan dengan tabel Cayley. Tabel Cayley seperti yang ada di gambar atau di layar bisa dibaca sendiri. Dari tabel Cayley di atas diperoleh bahwa operasi penjumlahan pada H bersifat tertutup dan setiap elemen dari H mempunyai inverse di H, yaitu 0 pangkat negatif 1 sama dengan 0, 2 pangkat negatif 1 sama dengan 2, sehingga terbukti bahwa H subgrup di Z4. Untuk yang selanjutnya akan dibuktikan bahwa koset kiri sama dengan koset kanan. Perhatikan tabel di atas. Oke, dari tabel di atas diperoleh 0 plus H, bisa dilihat di tabel sebelah kiri, sama dengan H plus 0, bisa dilihat di tabel sebelah kanan, sama dengan 0 dan 2. Untuk yang selanjutnya ada 1 plus H sama dengan H plus 1 dan menghasilkan anggota 1 dan 3. Yang selanjutnya ada 2 plus H sama dengan H plus 2 dan menghasilkan anggota yang sama yakni 2 dan 0. Dan 3 plus H sama dengan H plus 3 dan juga menghasilkan anggota yang sama yakni 3 dan 1. Oke. Dari kesimpulan di atas dapat disimpulkan bahwasanya koset kiri sama dengan koset kanan. Nah, dari pembuktian I dan I2, maka dapat disimpulkan bahwa H. Yang selanjutnya ada teorema 21.2. Jika G dan H adalah grup, dan pemetaan G ke H adalah homomorfisme, maka kernel P merupakan subgrup normal dari G. Bukti. Dari teorema 21.2 dikatakan bahwa kernel P adalah subgrup dari G. Hal itu menunjukkan bahwa kernel P adalah subgrup normal. Nah, misalkan ada N elemen kernel P dan G elemen G, maka Pn sama dengan E. Sehingga PgnG inverse sama dengan Pg dikali Pn dikali Pg inverse sama dengan Pgeg inverse sama dengan E. Nah, dari pembuktian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Gng inverse merupakan elemen dari kernel P adalah benar. Jadi teorema 21.2 terbukti.